Mbak Risa, Sylvia, Faisal, Anissa, Sabira, sama Anissa tadi. Silakan dilanjutkan lagi. Tadi kepotong, sorry. Baik, Pak, sebentar. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Mbak. Tadi sampai Mbak Anissa Trimulyani prinsip, ya. Silakan Mbak Anissa. Selanjutnya ada prinsip dasar sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang dimaksud dalam prinsip pencapaian tujuan yaitu di suatu sekolah harus selalu ada dana dalam kondisi siap apabila akan digunakan pada mata pelajaran tertentu. Gunanya adalah untuk menunjang keberhasilan dan pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ada prinsip efisien. Prinsip ini harus melalui proses perencanaan yang matang sehingga dapat diadakannya sarana dan prasarana yang baik. Dengan dana yang sesedikit mungkin, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pemborosan dalam menggunakan dana sekolah, sehingga dana yang masih bisa digunakan untuk keperluan lainnya atau keperluan mendesak. Yang ketiga, ada prinsip administratif. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan atau mengacu pada undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang di dalam pendidikan. Yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Dalam prinsip ini, manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang dirasa mampu bertanggung jawab. Apabila di dalam manajemen ini melibatkan banyak personil, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap personil. Yang kelima, ada prinsip kekohesifan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direlasikan dalam proses kerja sekolah yang kompak. Menurut Hans Prince dan Arif, prinsip-prinsip dasar manajemen yaitu yang satu, pertama, memiliki lahan bangunan dan perlengkapan parabot sekolah harus menggambarkan citra masyarakat seperti yang dijelaskan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan parabot sekolah harus merupakan keinginan bersama dengan berbagai pertimbangan dalam tim. Yang ketiga, lahan bangunan dan perlengkapan parabot sekolah harus disesuaikan dan memadai untuk menunjang kepentingan anak didik guna membentuk karakter anak dan dapat melayani serta menjamin anak didik ketika belajar, bekerja, dan bermain di lingkungan sekolah. Yang keempat, lahan bangunan dan perlengkapan parabot sekolah serta alat-alatnya harus disesuaikan dengan kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak didik dan guru-gurunya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silvi. Yang selanjutnya yaitu ketentuan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Yang pertama yaitu ruang kelas yang berfungsi tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus atau peralatan praktek dengan alat khusus yang mudah. Kemudian yang kedua yaitu ruang perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru untuk memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Yang ketiga yaitu laboratorium IPA. Untuk
laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Kemudian ruang pimpinan yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah guru dan orang tua wali murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. Yang kelima, ruang guru yang berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Kemudian tempat beribadah yang berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Yang ketujuh, ruang UKS yang berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah. Kemudian yang kedelapan, ada jamban yang berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau kecil. Yang kesembilan, gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak berfungsi atau belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Kemudian yang ke-10, ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi ini berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu tempat bermain dan olahraga yang berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aulia dan Mas Faisal. Selanjutnya yaitu aktivitas manajemen sarana dan prasarana. Aktivitas manajemen sarana dan prasarana dibagi menjadi 7, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan keputusan yang diambil untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Hal ini untuk mengindikasi bahwa perencanaan pada kegiatan manajemen sarana dan prasarana merupakan rangkaian dari keputusan yang diambil dan isinya mengenai kegiatan ataupun prosedur yang ingin dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana. Kedua yaitu pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan atau perencanaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak, baik pada pemerintah maupun masyarakat. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, pemerintah pasal 3 menyatakan pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip 1. Efisien. Efisien berarti pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan yang ditetapkan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kedua yaitu efektif, berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Ketiga, terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Keempat yaitu transparan, berarti ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Yang terakhir yaitu adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu. Adapun beberapa cara dalam pengadaan sarana dan prasarana yaitu pembelian, kedua pembuatan sendiri, ketiga penerimaan hibah atau bantuan, dan yang terakhir yaitu penukaran. Ketiga, inventarisasi,
Inventarisasi adalah aktivitas untuk mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi disebut atau diartikan sebagai catatan dan penyusunan barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur yang mendasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman yang ada. Pada kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah menurut Bafadal, kegiatan meliputi 1. Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam buku penerimaan barang, buku bukan inventaris, buku stok barang. Kedua, pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tertolong barang inventaris dengan cara membuat kode barang dan menempelkan serta menulisnya. Ketiga, yaitu semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang terdapat dalam golongan barang inventaris harus dilaporkan. Keempat, yaitu pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Adapun tujuan pengawasan sarana dan prasarana menurut Nurabadi adalah 1. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. 2. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. 3. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin. 4. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut. Menurut Nurabadi terdapat 4 jenis pengawasan yang dapat dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, antara lain yaitu 1. Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi tersebut. Kedua, yaitu pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut. Ketiga, yaitu pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan rencana. Tujuannya agar didapatkan suatu pencegahan terhadap sesuatu yang dapat merugikan organisasi. Dengan diadakannya pengawasan preventif, tindakan perbaikan akan cepat dilakukan. Yang terakhir yaitu pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan ini bermaksud untuk memperbaiki kerusakan dan kesalahan yang ada agar tidak terulang kembali pada kegiatan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faisal Agus. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan simpan menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru maupun rusak yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Adapun beberapa tata cara penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu penerimaan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang. Yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlakukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang ketiga, memeriksa ataupun mengecek barang yang diterima baik fisik seperti jumlah, kualitas, tipe barang maupun kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu membuat berita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. Selanjutnya ada penyimpanan. Tata cara penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Tata caranya yang pertama yaitu meneliti barang-barang yang akan disimpan. Yang kedua, menyiapkan barang-barang tersebut berdasarkan pengelompokan tertentu. Yang ketiga, mencatat barang ke dalam buku penerimaan atau kartu barang. Yang keempat, membuat dinah lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan secara cepat saat dibutuhkan. Selanjutnya, barang-barang yang sudah ada diterima, dicatat, digudangkan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi, dan aman. Yang keenam, menyelenggarakan administrasi penyimpanan dan penggunaan atas semua barang yang ada dalam ruang dan gedung. Yang ketujuh, mengontrol dan menghitung barang secara berkala. 8. Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang 9. Mengeluarkan barang berdasarkan surat perintah pengeluaran barang. Selanjutnya, meneliti kualitas, kuantitas, dan spesifikasi barang. Selanjutnya, meneliti dan memeriksa barang yang ada untuk dikeluarkan sesuai dengan permintaan pengeluaran barang.
Yang ke-12, mempersiapkan dan melaksanakan pengemasan sesuai dengan spesifikasi barang. 13, membuat berita acara, surat jalan, laporan, dan hal-hal yang menyangkut dengan pengeluaran barang. Dan yang terakhir yaitu dalam mengatur penyimpanan barang, hendaknya memperhatikan sifat-sifat barang agar tidak susut nilainya guna sebelum barang dipakai. Untuk materi yang ke-6 yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan aktivitas yang dijalankan untuk menjaga dan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah untuk keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Jika ditinjau dari sifatnya, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi 1. Pemeliharaan perlengkapan yang sifatnya pengecekan. 2. Pemeliharaan yang sifatnya pencegahan. 3. Pemeliharaan yang sifatnya perbaikan ringan. Dan selanjutnya, perbaikan berat. Jika ditinjau dari waktu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi 1. Pemeliharaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan pintu maupun meja dan kursi. Selanjutnya yaitu pemeliharaan berkala seperti pengontrolan genting, pengapuran tembok. Dan materi selanjutnya yaitu penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan ataupun menghilangkan sarana dan prasarana tersebut dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak layak ataupun tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Joko Sambodo, yang pertama, mencegah ataupun sekurang-kurangnya membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, ataupun rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Dan yang terakhir yaitu membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 4 tentang sarana dan prasarana pendidikan. Ada kurangnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelas B, silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya izin menonaktifkan kamera karena jaringannya agak trouble Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Adapun secara garis besar, kami akan membahas ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana dan juga konsep dasar manajemen sarana dan prasarana. Saya mulai dari konsep dasar manajemen sarana dan prasarana. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen sarana dan prasarana itu. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan sarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, tanaman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk
pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, dan komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Ini adalah pendapat dari Mulyasa. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terencana dan sesuai antara sumber daya dan sumber dana dengan kebutuhan agar bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian kita beralih ke konsep dasar manajemen sarana dan prasarana. Ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada fungsi dan klasifikasinya. Untuk klasifikasi, ada juga prasarana dan sarana. Prasarananya itu terdiri dari prasarana sekolah dan prasarana pendidikan. Sedangkan untuk sarana, diklasifikasikan berdasarkan habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya saat digunakan, dan hubungannya dengan proses belajar mengajar. Untuk yang pertama, berdasarkan habis tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya ada kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah sarana pendidikan tahan lama atau bisa dikatakan tidak habis pakai. Ini adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku sekolah, komputer, atlas, globe, dan peralatan sekolah. Selanjutnya yang kedua, klasifikasi berdasarkan bergerak tidaknya saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai kebutuhan pemakaiannya. Contohnya ada almari, arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sarana pendidikan yang tidak bergerak. Adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kemudian yang terakhir adalah hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu ada alat peraga, alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya ada buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Kemudian ada alat peraga. Alat peraga ini adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran. Dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai yang konkret. Dan media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Selanjutnya, untuk penjelasan fungsi dari manajemen pendidikan, fungsi dari sarana dan prasarana dan ruang lingkupnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan kepada Mbak Fasila. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Elsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sarana pendidikan. Sarana pendidikan, fungsinya yang pertama yaitu memudahkan penyampaian atau mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, prasarana pendidikan berfungsi untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini bisa disebut dengan dapat digunakan dan digunakan tidak langsung. Sarana pendidikan adalah semua alat atau peralatan yang digunakan secara langsung untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang bermutu agar lebih efektif dan efisien dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua alat yang peralatan yang digunakan secara tidak langsung untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang di mana prasarana pendidikan ini juga bisa berubah menjadi sarana pendidikan jika alat atau peralatan tersebut berubah fungsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Tias. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fatsila. Maaf Pak, sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringan di sini bermasalah.
Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan adalah keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Adapun tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan adalah yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara penyediaan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Adapun prosedur pengadaan sarana dan prasarana, yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditunjukkan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Yang keempat, bila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ajri. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan. Sebagian dalam Gunawan dan Benti menyatakan pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Bernawi dan Arifin dalam Gunawan dan Benti, pengorganisasian sarana dan prasarana berfungsi yang pertama, personel dapat mengetahui hubungan antar anggota sehingga memudahkan untuk bekerja sama. Yang kedua, masing-masing personel dapat memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang ketiga, struktur organisasi yang menunjukkan tingkatan-tingkatan atau dengan adanya jalur vertikal dapat memotivasi personel untuk meningkatkan karir melalui pengembangan diri. Selanjutnya, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi adalah kegiatan penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang yang menjadi milik sekolah dalam daftar inventarisasi barang, baik yang bergerak sarana maupun yang tidak bergerak prasarana. Menurut Daryanto dan Farid menyatakan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan pencatat dan penyusun daftar milik negara secara sistematis berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Inventarisasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu inventaris barang dan inventaris bukan barang. Inventaris barang maupun bukan barang yang diterima harus dicatat dalam buku penerimaan. Tujuan dari inventarisasi menurut barang yaitu 1. Memastikan jenis, jumlah, dan kondisi barang yang tersedia. 2. Membantu manajemen sekolah dalam merencanakan pengadaan barang pada masa yang akan datang. 3. Membantu manajemen sekolah dalam mengambil keputusan tentang penyimpanan pemindahan barang ke tempat lain yang lebih aman, pergantian barang-barang yang sudah rusak, dan penghapusan barang-barang yang tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza. Oleh Mbak Selvira. Ya, terima kasih Mbak Ajrin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyimpanan sarana dan prasarana dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Nah, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan persediaan sarana dan prasarana di dalam gedung atau ruang penyimpanan. Menurut Megasari, setelah pengadaan sarana dan prasarana, selanjutnya perlu adanya penyimpanan agar keamanan sarana dan prasarana yang sudah dibeli dapat terjaga dengan baik.
Nah, untuk penyimpanan biasanya menggunakan gudang yang dikelola oleh petugas, maka dari itu perlu memperhatikan bagaimana lokasinya, ketentuan tata letak barangnya, dan konstruksi bangunan gedungnya. Kemudian pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Gunawan dan Benti, pendistribusian perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Proses pendistribusian ini harus memperhatikan ketepatan barang yang disampaikan, ketepatan sasaran penyampaiannya, dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Nah, pendistribusian ini dalam prosesnya terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. Yang kedua, ketepatan sasaran penyampaiannya. Dan yang ketiga, ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza. Terima kasih Mbak Elvira. Selanjutnya, komponen manajemen sarana dan prasarana yang ketujuh adalah pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan diantaranya mengoptimalkan usia pakai peralatan, menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Pemeliharaan dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga agar barang milik sekolah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran yang sangat penting, karena dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka penyelenggaraan akan berjalan baik pula. Peran tim kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, guru-guru, dan siswa-siswa dalam menjaga barang-barang milik sekolah sangat berperan aktif, selalu saling mengingatkan agar barang-barang sekolah yang disimpan kembali dalam gudang atau tempat yang aman untuk menyimpan barang-barang sekolah tersebut. Perawatan dan pemeliharaan masing-masing ruang kelas merupakan tanggung jawab dari rombongan belajar serta pihak pengelola sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, komponen penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Persekolahan harus mempertimbangkan alat-alat normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Karena muara sebagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisien kegiatan persekolahan. Penghapusan diawali dengan membuat laporan ke Dinas Pendidikan supaya dapat dihapus dari daftar inventarisasi sekolah. Sebelum membuat laporan, pihak sekolah terlebih dahulu mendata kembali sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga akan diketahui barang apa saja yang masih layak dipakai dan masih bisa dimanfaatkan. Setelah ada data yang terkumpul, maka pihak sekolah membuat berita acara penghapusan dan barulah penghapusan akan dilakukan oleh tim disetujui dari pihak dinas terkait pihak yang ditunjuk sudah disetujui oleh kepala sekolah. Menurut Prasetyan, untuk menghapus sarana dan prasarana dalam penelitian menerangkan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi. Yang kedua, dikhawatirkan dengan perbaikan akan menelan biaya besar dan pemborosan. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis, kegunaan tidak seimbang dengan besar biaya pemeliharaan. Yang keempat, ada barang-barang yang dicuri, terbakar, musnah karena bencana alam. Yang kelima, tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dan yang keenam, terjadinya penyusutan di luar kemampuan pemeliharaan pengurusan. Tujuan penghapusan yang pertama, mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari adanya dana yang dikeluarkan untuk perbaikan. Yang kedua, mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana. Yang ketiga, mengurangi beban dan pembebasan dari pertanggungjawaban pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, mengurangi beban pekerjaan inventaris yang secara terus-menerus atau berkala dilakukan. Yang kelima, menghapus barang-barang dari out of date dari lembaga agar tidak memboroskan tempat atau ruangan. Yang keempat, agar barang-barang sekali pakai tidak menumpuk di lembaga pendidikan. Yang terakhir, ketujuh, agar ada alasan untuk mengadakan barang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari anggaran pengadaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sila. Baik, ruang lingkup manajemen sarana prasarana yang terakhir yaitu penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksud adalah kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pemeriksaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini atau suatu objek penilaian berupa sarana dan prasarana pendidikan pada saat-saat tertentu. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah perlu dilakukan kontrol atau pengawasan baik dalam pemeliharaan atau pemberdayaan. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan usaha yang ditemukan oleh kepala sekolah dalam membantu personel sekolah untuk menjaga atau memelihara dengan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan sebaik mungkin demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Untuk membantu proses pembelajaran di sekolah, semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang investasi harus dilaporkan. Hasil laporan tersebut digunakan pimpinan untuk mengadakan evaluasi dan tindak lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya oleh moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itu telah tadi presentasi dari kelompok kami tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelas A dan kelas B tentang manajemen sarana dan prasarana ya. Menarik sebetulnya jika ini dikaitkan dalam implementasinya. Tadi kan semua yang disampaikan itu teori. Bagaimana mulai dari pengadaan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan sebuah inventarisasi. Ini akan menjadi menarik jika ini diimplementasikan manajemen sarana prasarana ini ketika pembelajaran daring ya. Pembelajaran daring dengan pembelajaran luring tentunya sarprasnya kan sangat berbeda. Nah, bagaimana manajerialnya, bagaimana pengelolaannya dalam konteks MBS ini akan sangat menarik sekali sebetulnya kajian diskusi kita nanti harapannya bisa seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan sampaikan melalui room chat boleh, langsung open mic juga boleh. Monggo silakan.
Mati. Belum ada yang bertanya? Oke, sambil Anda mempersiapkan pertanyaannya, nanti diketik aja, nggak apa-apa, di chat. Saya mau mengulas sedikit tentang sarana prasarana. Baik, teman-teman, thank you. Ya, ternyata sangat terasa sekali ya. Ternyata minggu depan itu sudah UTS ya, sangat terasa. Bukan tidak terasa, tapi terasa sekali. Terasa lelah, terasa bosan, jenuh pasti, atau bahkan sudah terasa sangat nyaman dengan model pembelajaran seperti ini. Dulu di awal-awal pandemi, untuk diajak Zoom itu sulit banget. Masih enak perkuliahan tatap muka, tapi sekarang tatap muka sudah mulai dibuka. Enak Zoom Pak di rumah sambil rebahan, nggak perlu dandan pakai bedak, ya kan? Nggak perlu pakai lipstick, nggak perlu pakai jilbaban yang bagus. Yang penting cukup mendengarkan, pasang headset sambil rebahan, selesai urusan gitu. Ya, yang memang itu fenomena manusia ya begitu ya. Jadi kalau sudah nyaman itu untuk move on itu sulit ya. Maka butuh proses pemaksaan, pembiasaan sampai pembudayaan. Nah, itulah manusia. Nah, terkait tentang Sarpras ya, manajemen sarana prasarana. Tadi sudah diungkapkan 2 kali oleh kelompok 1 maupun kelompok 2, kelas A maupun kelas B, bahwa sebuah bahwa sebuah sarana dan prasarana itu ada sesuatu yang berbeda, tapi tujuannya sama, untuk menunjang proses pembelajaran. Kalau sarana kan berhubungan langsung ya, tapi kalau prasarana itu tidak berhubungan langsung. Jadi PPT, laptop, mouse, headset, itu semuanya sarana. Langsung berhubungan dalam pembelajaran, tapi sesuatu yang prasarana itu tadi yang tidak langsung, misalnya kondisi lingkungan di sekitar. Kalau di sekolah itu ya lokasi sekolah, kondisi geografisnya, kemudian adanya lapangan parkir, ya seperti di UAD itu beli tanah paling mahal itu bukan di kampus 4 ternyata teman-teman. Beli tanah paling mahal itu di depan kampus 1 yang sekarang jadi parkiran itu, yang sebelahnya Kopma itu, sebelahnya gedung ITC itu yang timur jalan itu kan hanya untuk parkiran. Itu ternyata pembelian tanah paling mahal yang dilakukan oleh UAD. Nah, contoh kecil seperti itu teman-teman. Ini kasus nyata, dan kalau dibandingkan dengan kampus 4 tanahnya mahal itu kan karena lebar ya. Artinya pembelian tanah dengan per meter nilai nominal yang paling tinggi ya di situ, hampir 15 juta. Dulu itu per meternya sekitar 10 atau 12 juta itu di situ. Dan sekarang mungkin 15 juta belum tentu. Tanah di Jogja depan kampus 1 itu 15 jutaan per meter. Bayangkan kalau itu ada 300 meter gitu aja. Sudah berapa miliar itu. Coba kalau dibelikan di daerah Bantul, wah bisa buat 10 lapangan itu, ya kan? Tapi tetap dilakukan. Nah, itu sebetulnya dalam konteks manajemen Sarpras itu penting. Ternyata prasarana itu juga menunjang, walaupun tidak secara langsung. Gitu. Jadi contoh misalnya tadi saya mohon izin untuk menertibkan bocil-bocil yang sedang main FF di depan rumah saya karena numpang wifi gitu ya. Saya tertibkan karena anak-anak itu kalau main wifi sudah mabar itu yang main bukan tangannya, tapi bibirnya, mulutnya itu, wah kata-katanya luar biasa itu. Nah itu akhirnya saya tertibkan tadi ya kan. Ketika saya tertibkan itu adalah menurut saya prasarana yang saya gunakan kurang tepat gitu. Makanya saya harus mencari solusi supaya prasarana yang saya gunakan tepat. Yaitu apa? Lokasi salah satunya. Lokasi strategis, anak-anak tak suruh pindah sana. Cari yang agak ke sana atau jangan gaduh gitu. Itulah kenapa teman-teman sekolah yang dekat rel kereta api atau tanah yang dekat rel kereta api, terminal, sekolah-sekolah yang dekat-dekat seperti itu, biasanya dia akan punya sarana prasarana yang berbeda.
Ini saya mau contohkan di Solo itu ada namanya SD, SMP, SMA, Yayasan Santo Paulus, miliknya Katolik itu, Santo Paulus. Dan sebelahnya adalah SMK 2 Muhammadiyah Surakarta. Sebelahnya lagi itu adalah pabrik rokok, pabrik tembakau. Bukan pabrik tembakau, pabrik rokok ya. Pabrik rokok di mana setiap hari itu lalu lalang tembakau itu loh. Ketika lewat depan sekolah saja itu bau tembakunya luar biasa. Apalagi kalau pas anginnya lewat itu. Wah, luar biasa itu. Artinya apa? Prasarana pembelajarannya kurang mendukung kan begitu. Kemudian sekitar 10 tahun yang lalu kelasnya masih belum AC karena harga AC masih mahal. Artinya apa? Ketika pas anginnya itu kena angin dan mengarah ke sekolah, itu hampir satu sekolahan itu menutup hidung semuanya. Ya karena bau tembakau itu. Bau tembakau yang bikin pusing ya. Kalau tembakonya sedikit, hanya satu bungkus rokok mah nggak apa-apa ya. Nah itu satu truk, beratus-ratus truk dan tempat pelintingannya atau pembuatannya di situ. Maka kan sangat mengganggu ya. Terus apa yang dilakukan? Kan gitu. Apa yang dilakukan? Dengan cara menutup semua kelas dan menutup sangat rapat dan memasangi semua kelas, semua ruangan itu AC. Kenapa harus begitu, Pak? Ya karena kalau pindah berarti kan itu dijual, cari tanah lagi. Mencari tanah, membangun itu kan tidak semudah simsalabim satu malam jadi. Butuh bertahun-tahun kan untuk bisa ditempati. Padahal sekolah tetap jalan. Akhirnya apa? Semua kelas dikasih dikasih prasarana namanya AC. Semuanya ditutup, kasih AC. Ya kalau kita di luar ruangan ya baunya setengah mati. Tapi ketika masuk ke dalam ruangan sudah nggak bau. Itu ada salah satu contoh bukan inovasi ya, upaya oleh kepala sekolah, oleh pemangku kebijakan untuk sarana prasarana bisa tetap digunakan secara maksimal. Kita tidak boleh menyalahkan, milih sekolah kok di atas gunung atau di pinggir, di lereng gunung yang sulit dijangkau. Bahkan mobil aja masuk ke halaman sekolah aja sulit. Kalau enggak, sepeda motornya kalau musim hujan begini, becek, nggak ada ojek. Gitu. Artinya apa, teman-teman? Itu kan prasarana yang didapatkan atau dimiliki oleh sekolah itu belum maksimal. Makanya kepala sekolah tidak hanya mengatur saja kurikulumnya harus jadi, siswanya harus pinter, tapi mengabaikan sebuah itu sarana dan prasarana. Nah, saya sambil mau cerita dan brainstorming supaya Anda paham bagaimana sebuah sarana prasarana itu begitu penting ya. Eranya sebelum Mas Menteri itu siapa? Pak Anies Baswedan ya, Menteri Pendidikannya itu menggelontorkan ratusan miliar ya ke sekolah-sekolah sebagai DAU dan DAK, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah itu yang muncul itu dana alokasi khusus dan itu yang namanya juga khusus ya, maka peruntukannya juga semuanya khusus. Peruntukannya untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Wah, niatnya mulia sekali waktu itu. Niatnya itu mulia sekali. Masalahnya apa yang muncul? Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah ketika diberikan dana DAK itu, harusnya kan untuk beli lemari, untuk membetulkan atap plafon, genteng, dan seterusnya itu. Mencari sambungan telepon atau memasang jaringan internet, itu kan sarana semuanya, sarana dan prasarana bagiannya. Ternyata tidak diperuntukkan untuk itu, karena kenapa alasannya? Ya ini untuk uang untuk beli lemari, lah kan sudah punya lemari, kalau ini beli, terus yang lama mau dikemanakan, dibuang, kan sayang, ya kan? Terus beli kemarin itu buku, oke lah kalau buku masih oke. Itu sarana jelas ya, buku untuk ngisi perpus. Kemudian ada pembelian untuk itu loh, perlengkapan rumah tangga, misalnya jet pump,
pembuatan tandon air, dan seterusnya. Toilet ramah anak atau toilet sehat. Itu sebetulnya upaya-upaya untuk DAK. Ya, karena tadi betul kelompok 1 bilang bahwa kenapa sih sekolah harus ada toiletnya? Itu wajib itu, tidak hanya sekolah, semuanya itu kalau bisa ada toiletnya. Itu bagian dari sarana dan prasarana. Coba bayangkan, kalau kita Zoom seharian, Anda tidak boleh izin keluar ke kamar mandi, selalu on cam, apa yang Anda rasakan? Bosan kan? Ketika bosan atau jenuh, itu kan kualitasnya pasti akan menurun. Iya, kualitasnya pasti akan menurun. Dan ketika kualitas itu menurun, ya maka mutu akan menurun, kepuasan akan menurun. Nah, seorang kepala sekolah, Anda nanti ketika menjadi kepala sekolah, prioritasnya adalah bagaimana menjaga kepuasan pelanggan. Maka kalau Anda baca berita di Instagram atau di detik.com, ya, perkataannya Nadiem Makarim, itu kepala sekolah itu ya pelayan. Saya katakan iya. Ya memang melayani siapa? Customer. Iya, customer. Customer-nya siapa? Siswa, memberikan kepuasan. Dan untuk mencapai kepuasan itu selalu banyak hal-hal yang harus dilakukan inovasi. Nah, step by step yang sudah Anda jelaskan tadi sebetulnya sudah bagus sekali ya. Bagaimana pengelompokannya, mulai dari bahan bahan habis pakai atau bahan yang tidak habis pakai, bagaimana prinsip-prinsipnya. Ya bagi saya begini, manajemen sarana prasarana itu mudah kok, tinggal membuat kamu butuhnya apa, ya toh, kamu butuh apa, saya punya uang berapa, ya sudah kita matchkan, gitu. Saya itu butuh loh ya, bukan ingin loh, karena sesuatu yang diinginkan itu belum tentu menjadi kebutuhan. Misalnya handphone Anda iPhone 10 ya, nah, sekarang keluar iPhone 12, pengen Anda beli, ditukar, tambah gitu, supaya dapat yang lebih baru. Menurut saya, ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi kan butuh yang namanya skala prioritas. Itu tidak serta-merta langsung saya kepingin, tapi saya butuh, karena sarana prasarana itu dibutuhkan siswa untuk memahami atau melakukan proses pembelajaran, bukan yang diinginkan. Emang ke kampus, misalnya Anda ke kampus itu ya, tiba-tiba masuk ke kampus 5 pertama kali dulu waktu semester 1, loh lah kok kursinya kayak gini jelek, nggak komplain tuh. Artinya nggak komplain itu selama itu tidak sangat mengganggu nggak masalah. Kemudian LCD, mikrofon yang ada di kelas itu loh teman-teman, masih ingat ya, sampai tutupnya itu, tutup mikrofon yang hitam itu ucul atau rusak, tapi kan masih bisa digunakan. Ketika kita mau pengajuan, ya kan ditolak, karena masih bisa digunakan mic-nya itu, dan bagus mic-nya, cuma tutupnya yang hitam-hitam itu loh sering karena ya jatuh dan seterusnya ya, sering patah. Coba bayangkan itu, kalau Anda itu ke sekolah atau ke kampus menjadi seorang siswa dan Anda menginginkan sarana prasarana. Berarti kan Anda harus memaksa sekolah untuk mengadakan itu yang notabene nggak begitu penting. Banyak kok kepala sekolah itu logikanya adalah ketika pengadaan sarana prasarana, yang penting beli dulu, dipakai nggak dipakai urusan belakangan. Yang penting beli dulu, urusan dipakai nggak dipakai belakangan. Itulah logika orang Indonesia, teman-teman. Dan anehnya di Indonesia itu kenapa korupsi tumbuh subur, ya. Ini analisis saya pribadi loh ya. Di Indonesia itu kalau kamu dikasih uang 1 juta ya setahun, kalau kamu tidak bisa menghabiskan sisa 200.000 misalnya, berarti kan 800.000 kan, maka tahun depannya lagi saya kasih 800.000. Itu jeleknya. Itu jelek yang pertama. Harusnya gimana? Ya sudah, ini loh ada uang 1 juta. Kalau kamu ingin menggunakan itu, ya gunakan dengan bijak. Artinya dengan bijak itu sesuai dengan by project saja. Tidak perlu yang alami sekarang ini dari negara turun 1 miliar. 1 miliar itu untuk 10 sekolah. Berarti satu sekolahnya kan 100 juta, ya kan? 100 juta
Di proposal itu bunyinya adalah pengadaan buku dan pembuatan itu kamar mandi. Coba Anda bisa bayangkan, punya uang 100 juta bikin kamar mandi di sekolah itu berapa sih? 20 juta aja masih sisa kan begitu. Ya enggak Pak, kamar mandinya UAD itu kan mahal. Ya, jangan disamakan dengan UAD. UAD itu kelasnya kelas hotel ya Mbak, Mas. Ya, kalau Anda masuk ke toilet pria loh ya. Saya nggak tahu, nggak pernah masuk ke toilet wanita. Kalau yang di toilet pria itu kan, ya kan Mas Satrio dan mungkin Mas teman-teman yang lain yang sudah pernah masuk ke toilet pria kampus 4. Itu bagus, itu layak seperti hotel itu. Anda masuk bahkan ya Anda masuk ada kaca besar ya kan. Dan hanya di kampus kita itu ada ada kaca besar seperti itu. Kalau di toilet cewek mah biasa. Ya ini toilet cowok ya. Dan cleaning service-nya itu setiap 1 jam atau 2 jam sekali membersihkan. Dan menurut saya itu luar biasa. Ya, sarana prasarananya di UAD. Terus misalnya ada lagi gini. UAD punya namanya amphitheatrium, ya, amphitheatrium di lantai berapa itu 13 atau lantai 12 itu. Yang seperti nonton bioskop itu loh. Bawahnya ada layar besar terus kursinya seperti nonton bioskop, namanya amphitheatrium. Itu adalah bagian dari prasarana, teman-teman. Ketika prasarana itu digunakan oleh mahasiswa, kan tidak semua menggunakan itu. Termasuk observatorium yang teropong bintang yang ada di lantai paling pucuk kampus 4 itu. Anda boleh kok masuk ke sana, lihat-lihat, tanya-tanya. Boleh memanfaatkan sarana, walaupun nggak ngefek sama pembelajaran Anda. Saya datang ke sana itu cuma melihat, wah bagus ya, ketika dibuka. Itu kerudungnya itu dibuka, itu keren menurut saya. Itu bagus sekali. Dan tahukah Anda, ternyata teropong bintang itu terbalik. Jadi kalau Anda melihat dari sini, melihat itu di sana, di mata kita itu terbalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan teropong bintang itu jangan Anda pikirkan, saya mau meneropong orang yang ada di Malioboro Pak, dari lantai 20. Nggak bisa, nggak seperti itu konsepnya gitu loh. Jadi teropong bintang memang digunakan untuk mengamati bentuk-bentuk bintang, bukan mengamati aktivitas bintang gitu ya. Tapi bentuknya, ada perubahan bentuk seperti ini. Jadi kalau itu mau dibolak-balik nggak masalah. Prinsip lensa cembung-cekung gitu loh. Oke. Kemudian terkait tentang sarana prasarana, pengadaan tadi sudah ya. Kemudian masuk ke dalam perawatan atau pemeliharaan. Kenapa sih kita harus memelihara? Ya, tapi pemeliharaannya itu juga harus ada aturannya. Aturan apa? Cost benefit. Karena ini diadaptasi dari ilmu perusahaannya, ilmu manajemen. Cost benefit itu untung ruginya. Ketika Anda di kampus itu, di kampus UAD, kenapa saya selalu contohkan di kampus UAD? Karena Anda juga mahasiswa sana dan Anda merasakan. Dan kampus itu adalah sebelum SD, SMP, SMA berbicara tentang MBS, kampus itu sudah MBS duluan. Namanya MBK, Manajemen Berbasis Kampus. Iya itu. Jadi misalnya UAD itu setiap 5 tahun pasti melelang mobil. Umurnya mobil 5 tahun pasti dijual. UAD itu hanya, misalnya harga jualnya 100 juta gitu ya. UAD itu hanya mendapat sekitar 80 juta. Yang 20 juta itu untuk ya susutnya, gitu, biaya penyusutan sarana prasarana. Dan setiap 5 tahun sekali UAD akan menurunkan mobil atau ambil mobil baru. Kenapa Pak bisa begitu? Bukannya yang lama aja Pak diperbaiki, kan masih bisa dipakai dan masih bagus. Logika manajemen tidak begitu Bapak Ibu. Bukan terus berpikir menggunakan dana seminimal mungkin ya, seminimal mungkin untuk menghasilkan semaksimal mungkin. Tidak begitu gitu loh. Tapi bagaimana yaitu puas kalau hanya sekedar irit atau seminimal mungkin, ya ngapain saya UAD beli kursi stainless lipat putih-putih itu. Kasih aja kursi yang masih kayu
Anda masih ingat ya, dulu ada kursi di lantai berapa itu di kampus 5 yang masih pakai kayu. Masih ingat ya? Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah pakai besi semuanya. Dulu ada yang pakai kayu itu. Dulu tahun berapa saya lupa itu 2013 sampai 2014 saya lupa. Itu kursinya masih pakai kayu, teman-teman. Awet sekali dan berat sekali. Awet dan berat. Dan menurut saya, kenapa kok diganti dengan yang stainless, yang mereknya Citose itu loh, Citos itu yang mereknya, yang warna hitam stainless itu. Ya karena permajaan gitu. Permajaan bagian dari pemeliharaan. Karena kalau kayu itu rusak, biayanya akan lebih mahal. Dan harga kayu sekarang kan mahal. Itu. Kemudian contoh lagi, pengadaan komputer itu 2 tahun sekali, teman-teman. Kenapa? Karena asumsinya setelah 1 tahun, komputer kan garansi 1 tahun ya. Setelah 1 tahun, komputer itu akan menjadi masa bonus. Ya, masa bonus itu masa keuntungan. Jadi kalau Anda beli laptop umurnya 3 tahun sampai sekarang masih nyala bagus, berarti 1 tahun itu Anda beli produknya, selebihnya itu Anda manfaatnya. Jadi kalau Anda beli laptop kok di atas 5 tahun masih nyala dan masih Anda pakai, masih enak digunakan, berarti nilai barang itu bagus. Kalau mobil itu kan 5 tahun, kalau sepeda motor itu 3 tahun. Jadi kalau Anda beli mobil 5 tahun, itu ibarat 5 tahun, 0 sampai 5 tahun itu Anda itu hanya dianggap apa ya, biaya membeli untuk biaya itu menutupi biaya produksinya itu. Selebihnya ya bonus Anda. Jadi kalau mobil harganya 100 juta, setelah 5 tahun, itu susutnya itu ya hampir 50%. Hampir 50% setelah 5 tahun. Nggak percaya. Saya aja kemarin mau beliin istri itu Brio RS yang terbaru itu harganya 205. Ya, 210 atau 205 itu sama diskonnya jadinya. Brio RS yang new 2021. Harga di dealer 205. Kemudian saya iseng-iseng nyoba lihat di pasar mobil bekas. Tahun 2018, berarti kan baru 3 tahun. Harganya itu 150, 140 itu. Dari harga 200 juta. Bayangkan, hanya 3 tahun susutnya 50 juta sendiri itu. Iya, 50 juta sendiri. Beda lagi ketika Anda membelikan second. Harga 150 juta. Anda pakai 5 tahun, susutnya paling jadi 130 juta. Iya. Kenapa begitu? Ya, karena dalam manajemen SDM itu ada nilai penyusutan. Makanya butuh pemeliharaan. Kalau Anda ingin bebas dari bebas dari biaya pemeliharaan, ya maka Anda harus membeli yang baru, tetapi nilai susutnya akan sangat tinggi sekali. Karena nilai penyusutan itu dianggap sebagai biaya pemeliharaan. Itulah kenapa di UAD itu 2 tahun sekali beli laptop, teman-teman. Walaupun laptopnya masih bagus-bagus. Kenapa? Ya karena asumsinya kalau sehari itu dipencet-pencet mahasiswa untuk ngerjain tugas, untuk main game di lab, keyboard itu kan berapa ratus ribu kali klik pasti rusak. Sudah dihitung itu. Kenapa ganti oli setiap 5.000 km kalau mobil, kalau sepeda motor 2.000 km? Karena sudah dihitung. Ketika manusia itu menggunakan selama 2.000 km, maka terjadi keausan, kualitas ini menurun. Jadi gini teman-teman, sepeda motor garansi mesin 3 tahun. Itu berani banget. Kenapa? Karena orang Indonesia kan tidak setiap hari naik motor. Beda dengan tukang ojek ya. Tukang ojek atau Grab itu lebih enak motor itu kredit daripada cash. Kok bisa gitu Pak? Kan jadi lebih mahal. Bukan, biaya perawatan dan masa garansi. Ketika naik ojek, saya jadi tukang ojek, hampir setiap hari saya akan menempuh sekian ratus kilometer. Ya kan, padahal garasi mesin itu 3 tahun. Sebelum 3 tahun, misalnya di tengah jalan itu mesin rusak, tanpa ganti oli, tanpa apapun loh ya. Selama olinya masih ada, kalau habis jadi tambahi oli bekas nggak apa-apa.
Itu 3 tahun itu mesin nggak apa-apa. Nah, baru setelah 3 tahun hancur. Laptop juga begitu. Saya beli laptop, beliin istri saya MacBook itu harganya 18 juta sekian. Baru, mahal. Dan saya merasa, aduh kok kayak gini kan, mahal ya. Maksud saya akan membelikan yang second saja. Yang second, tapi umurnya itu belum ada 1 tahun. Second bergaransi. Jadi, misalnya saya beli, ini bulan November ya, berarti kan November tahun depan baru habis. Lah, saya dapat tawaran MacBook sama persis. Tapi masa garansinya kurang 4 bulan. Kalau nggak salah Agustus atau Juli gitu loh. Itu pembeliannya. Jadi harusnya ini habis. Ini harusnya habis. Tapi 4 bulan lagi habis gitu maksudnya. Kemudian itu selisihnya hampir 2 juta, 15, sekian. Ya, 15, sekian juta. Saya mau beli itu, apa yang terjadi? Nggak usah kan, dan seterusnya dan sebagainya. Ya karena wanita kan kadang menonjolkan yang penting gengsi dulu, gitu kan? Ya kan, yang penting gengsi dulu, masalah anuan urusan belakangan. Yang penting terlihat wah dulu, walaupun itu hasil pinjaman dan seterusnya. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian saya arahkan ini biaya pemeliharaannya mahal loh Ma, dan seterusnya saya kasih itu. Ya nggak apa-apa, nanti kalau rusak, ya sudah, kita hilangkan saja, atau penghapusan. Ya, penghapusan barang. Itu juga ada mekanismenya dalam dunia nyata, apalagi dalam dunia persekolahan. Ya, ada, tidak boleh terus, handphone terus, apa kok handphone? Komputer, lab rusak, gitu. Berapa yang rusak setelah dipakai 2 tahun? 3, Pak. Ya sudah, itu dihapus saja. Dihapus itu dimusnahkan ya maksudnya. Dimusnahkan itu tidak harus kemudian dibakar atau enggak. Dimusnahkan dalam artian yang lebih sempit, yaitu dimusnahkan dalam ditukar kembali atau dijual dalam bentuk uang atau diberikan, dihibahkan. Kalau UAD itu ada beberapa yang dihibahkan, ada beberapa yang diuangkan. Contoh mobil ya, setelah dipakai 5 tahun itu Avanza apa Innova ya, kalau nggak salah Innova 5 tahun dipakai dijual. Harganya kalau nggak salah 180 kan, 180 atau 150 gitu dulu. Saya ikut lelang tapi kalah. Barunya Innova itu kan hampir 400 ya, 380 juta. Artinya selama 5 tahun susutnya itu hampir separuh sendiri loh teman-teman. Hampir separuh dari nilai itu. Kalau itu dipertahankan, biaya perawatannya motor tua itu kan mahal, ya kan? Orang semakin tua itu perawatannya pasti mahal. Dikit-dikit hipertensi, dikit-dikit gulanya naik, itu mahal perawatannya. Ya, tapi kalau yang masih muda itu kan perawatannya murah. Artinya murah itu dibelikan skincare, harga murahan itu masih jalan, karena kulitnya masih bagus. Gitu loh. Pakai lipstik yang oleh-oleh haji yang warna hijau itu masih oke, karena bibirnya masih bagus. Ya kan? Tahu kan oleh-oleh haji lipstik yang warna hijau itu? Saya pernah dapat itu oleh-oleh haji. Dibuat mainan anak saya waktu kecil. Saya kira apa itu? Ini lipstik loh, Dek. Wah, dicoret-coret di tembok itu. Nangis saya. Tembok baru, wallpaper baru ya. Ya, artinya apa? Di usia muda itu perawatannya tidak terlalu mahal. Kasih skincare yang tidak begitu mahal itu masih bagus tampilannya. Tapi kalau sudah mulai tua, maka perawatannya pun ekstra, filler lah, kemudian apa itu namanya suntik botok lah, kemudian implan lah dan seterusnya. Itu ya mahal memang, karena usia semakin tua untuk bisa tetap remaja lagi. Anda tahu Iis Dahlia itu kalau Anda tampar itu bisa perot begini atau wajahnya, ya karena semuanya ditarik benang semuanya itu. Yaitu upaya-upaya perawatan inventaris yang sudah usang. Makanya butuhnya harus gimana? Ya harus dimusnahkan atau penggantian. Nah, ketika diganti itu ya pasti ada cashback-nya ya, ada kembalinya. Nilai barang itu masih ada nilainya. Coba bayangkan kalau komputer 10 tahun yang lalu dijual, sekarang siapa yang mau beli? Paling dijual kiloan hitungannya.
per kilo berapa, karena sudah nggak laku lagi. Gitu, teman-teman. Itu logika manajemen sarpras ya. Tapi prinsipnya manajemen sarpras itu dilakukan, upayanya adalah untuk menunjang lah itulah ya, untuk menunjang proses pembelajaran dan proses persekolahan di sekolah. Itu kesimpulannya, teman-teman. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi boleh. Silakan boleh diketik, saya tak ambil minum dulu ya, teman-teman. Bentar. Sania. Nggak pergi. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada, pinter semuanya. Good. Oke, teman-teman, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke kisi-kisinya ya, untuk ujian MBS nanti. MBS nanti insya Allah ujiannya tulis ya, teman-teman ya. Anda ngetik gitu, menjawab pertanyaan, diketik, kemudian diupload di e-learning. Soalnya ada dua, ya, semuanya modelnya kasus, teman-teman. Jadi kalau Anda tidak paham tentang materi ini, ya nggak bisa jawab, gitu loh. Jadi kasus-kasus yang ada di MBS, gitu. Oke, kasusnya seperti apa, Pak? Gimana, Mas? Maaf, izin bertanya, Pak. Mau, Pak? Ya. Jadi kan untuk sarana dan prasarana di Indonesia itu kan seperti banyak kasus kan untuk di daerah seperti pinggiran dan untuk daerah pusat, untuk dekat dengan daerah-daerah kota seperti itu kan mengalami perbedaan yang cukup timpang ya Pak. Untuk daerah perbatasan sendiri biasanya untuk kayak misal untuk buku terus kursus seperti itu kan tidak sebagus yang ada di dekat-dekat dengan kota. Nah, untuk kasus seperti ini kan sudah banyak Pak. Kenapa kemudian selanjutnya kenapa tidak untuk pemberian sarana dan prasarana ini kita fokuskan dulu ke yang daerah-daerah seperti perbatasan seperti itu Pak, seperti yang ada di Papua mungkin atau di daerah Aceh sebelah paling ujung sana atau
daerah-daerah lain seperti itu, Pak? Karena kenapa ya? Sudah seperti menjadi hal yang maklum atau hal yang sudah biasa itu kalau daerah pinggiran nih pasti sarana dan prasarana tidak sebagus seperti yang di kota-kota. Nah, kenapa kalau sudah menjadi hal yang bukan seperti hal yang umum seperti ini, kenapa untuk pemberian sarana dan prasarana tidak kita fokuskan dulu kepada yang daerah paling perbatasan seperti itu, Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya uang gitu loh, Mas. Itu, Mas. Itu jawaban logis gitu ya. Karena kita tidak punya uang. Aduh. Ya, ya dilematis ya ini kondisi Indonesia itu ya begini ya, Indonesia. Kenapa sih sarana-prasarana di daerah perbatasan dengan di kota itu ketimpangannya sangat signifikan sekali begitu ya? Iya memang kenyataannya begitu signifikan. Ya nggak harus perbatasan lah. Jogja kota dengan Sleman aja sudah beda fasilitas sarana-prasarananya. Nah itu terus gimana Pak dalam rangka pemerataan, ya kan? Nah kalau dalam rangka pemerataan, kalau pemerintah turun tangan, ya nanti jadinya bukan kajiannya bukan MBS. MBS kan manajemen berbasis sekolah. Bagaimana sekolah itu mampu mengelola kalau dengan seluruh keterbatasannya, ya kan? Jadi kalau Mas Satrio, kenapa sih Pak pemerintah tidak memprioritaskan yang di perbatasan saja, dibuat gedung yang bagus dan seterusnya dan sebagainya? 4 ya? Apa namanya sampai lupa. Kenapa di daerah atau di daerah terpencil di Papua atau di pedalaman perbatasan itu dibangun sarana prasarana yang indah dan megah? Ya pemerintah kan skala prioritas. Contoh logikanya begini, logika. Di sini di ruangan ini atau di room ini itu kan ada 60-an sekian peserta ya, 63 peserta, ramai sekali. Ya. Kemudian ada 2 orang yang agak jauh di room sebelah. Tapi hanya 2 orang. Kira-kira dari 63 orang dengan hanya 2 orang yang di room sebelah, saya sebagai dosen lebih mementingkan yang orang banyak atau orang sedikit? Pasti akan mementingkan yang orang banyak dulu. Nah, gitu loh. Mendahulukan kepentingan orang banyak dari kepentingan yang orangnya sedikit itu. Saya yakin ya kalau di daerah Papua atau di perbatasan itu diserang atau dipenuhi oleh orang-orang Jawa yang pindah ke sana semua, saya yakin perhatian pemerintah juga akan otomatis fokus pada ke sana untuk dalam rangka sarana prasarana. Karena sarana prasarana itu disesuaikan dengan siapa yang menggunakan sarana prasarana itu. Gitu loh. Tidak mungkin di daerah terpencil, di daerah yang perbatasan pedalaman itu dibangun wifi, dibangun mall. Lah terus siapa yang mengunjungi? Gitu loh. Sarana prasarana seperti itu. Ya maka dikasih sarana prasarana yang sesuai apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Gitu. Contoh lagi ya. Saya kemarin itu di tahun kemarin itu jadi DPL KM Merdeka, KM 1 Merdeka itu di daerah Jambi. Saya lupa namanya. Jambi, Pringsewu, mana lagi gitu loh. Satu kelas itu cuma 2 orang. Kelas 1-nya 3 orang, kelas 1 3 orang, kelas 2-nya itu 7 orang. Pokoknya totalnya dikit banget. Satu kelas itu tidak sampai 10 orang. Ya. Dan tahun ini saya menjadi DPL untuk KM2, Kampus Merdeka 2 itu, kampus mengajar di Sleman, di mana satu kelas itu bisa sampai 15 sampai 20 orang. Tentunya sarana prasarananya itu pasti akan beda. Mahasiswa saya tanya gitu, Bapak di sini tuh nggak ada LCD, Pak. Lah terus gimana Mbak? Lah saya mau mengaplikasikan teknologi kan sulit, Pak.
Lah emang muridnya berapa ya Mbak? 3 Pak. Ya wajar lah ya, sekolah negeri muridnya hanya 3, kelas 2-nya 5, kelas 3-nya 7. Mau misalnya pengadaan pengadaan untuk LCD, pengadaan untuk kursi lemari, ya terus yang menggunakan siapa? Listriknya belum ada karena nggak ada orang di sana, gitu loh. Karena kebutuhan itu ya sarana prasarana itu hubungannya dengan kebutuhan, bukan keinginan. Inginnya ya kita kasih yang sempurna. Contoh misalnya anak saya kelas 5 SD dengan kelas 1 SD ya, kelas 2 SD ya, kelas 5 dengan kelas 2. Itu pun sarana prasarananya saya harus membedakan, nggak bisa saya adilkan. Karena berbasis kebutuhan. Anak saya kelas 5 butuhnya handphone yang sudah support untuk kegiatan-kegiatan daring. Yang minimal RAM-nya 4 lah ya, 4 GB RAM-nya. Anak saya yang hanya kelas 2, nggak punya WA group, ya kan, kelas 5 SD sudah punya WA group sendiri, dia bisa berinteraksi sendiri. Maka saya belikan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Anak saya yang kelas 2, kasih handphone merek Xiaomi aja, yang murah, yang 1 jutaan itu beres. Anak saya nggak bisa yang kelas 5, karena kebutuhannya dia yang sudah berbeda. Dia sudah mulai tahu game online Free Fire, PUBG, dan seterusnya. Itu sudah komunitasnya, teman-temannya dia sudah punya. Kalau handphonenya kasih yang handphone handphone RAM 2 GB, 3 GB, ya lemot, nanti marah-marah. Maka sarana prasarana saya harus memenuhi sesuai kebutuhan. Itulah kenapa logika kok nggak merata ya Pak Sarprasnya, ya karena berbasis kebutuhan. Itu Mas Satrio. Tetapi dalam konsep MBS tidak membahas pemerataan sarana prasarana itu. MBS adalah membahas bagaimana dengan adanya sumber daya yang ada di sekolah itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Karena MBS kalau kita berarti pemerintah kita nggak adil, ya kan? Atau bahasa saya, ayah nggak adil, kakak aja dikasih handphone mahal, masa adik dikasih handphone murah. Nah itu kalau dilihat dari keadilan nggak adil, tapi justru itu adalah keadilan sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak saya yang kecil kelas 2 SD itu saya kasih handphone mahal, ya ujung-ujungnya buat main TikTokan, ya kan? Handphone Xiaomi yang harga 1 jutaan aja buat TikTokan sampai puanas, sampai lemot banget kan. Walaupun dia nggak pernah buat TikTok, tapi kan nonton TikTok yang scroll itu, ya kan. Main game ya game-game yang yang balon-balon itu yang receh-receh itulah, gitu. Karena memang mampunya itu kalau dikasih Free Fire ya, atau Sakura School atau apa itu yang game cewek itu, ya hancur nanti ya HP-nya. Karena kebutuhannya dia bukan itu, gitu kan, disesuaikan dengan kondisinya. MBS tidak mengkaji itu teman-teman. MBS itu mengkaji bagaimana apa yang sudah diberikan, apa yang ada di sekolah kita maksimalkan, gitu. Kita kelola semaksimal mungkin. Termasuk beli pulsa itu juga gitu. Kakaknya karena pulsa itu kakaknya untuk WA kalau pas di luar ruangan gitu, pas les minta jemput itu kan harus pakai kuota data ya, kalau di rumah kan pakai wifi. Adiknya itu cukup saya berikan 10.000, yang penting kartunya nggak hangus. Kakaknya ya nggak mungkin 10.000 karena dia butuh pakai data. Kan adiknya kalau keluar nggak pernah pakai handphone. Ya kan berarti beda no, Pak. Berarti itu nggak adil, Pak. Kakaknya kasih 20.000, adiknya cuma dibelikan pulsa 10.000-an. Nggak adil. Bukan masalah keadilan, tapi masalah kebutuhan. Itu sekali lagi. Dan ketika dikasih sebuah sarana dan prasarana, seorang kepala sekolah atau seorang manajer itu adalah bagaimana mengelola sarpras itu menjadi lebih berguna. Itu, teman-teman. Pak, berarti untuk kita misal ingin mengupgrade suatu perencanaan, suatu sarana dan prasarana juga harus melihat dari sistem kebutuhannya seperti itu ya Pak? Betul, skala prioritas. Udah Pak, terima kasih banyak Pak.
UAD itu kalau mau beli apa namanya hotel itu uangnya sisa itu. Rosin kalau mau dibeli itu mampu UAD. Kalau mau dibeli hotel Rosin itu loh, depan UMY itu kalau boleh dibeli UAD dibeli. Kamu tahu depan kampus 2 UAD, kampus 2 UAD unit B itu loh, hotel apa namanya? Hotel apa namanya? Di depan kampus 2 itu kan ada hotel toh. Nah, di situ itu yang sebelah utara itu dibeli UAD. Dulu itu mau dibeli semua, teman-teman. Serius itu. Mau dibeli semua sampai selatan. Jadi utara sampai selatan itu kan di UAD kampus 2 yang sebelah utara, yang selatan masih jadi hotel kan itu. Itu kalau dulu itu boleh dibeli semua. Itu nggak boleh karena itu warisan. Jadi tanah waris, kemudian yang dijual hanya separuh. Dulu itu UAD, ya udah tak beli semuanya aja, berapa. Nggak boleh. Tapi apakah penting wajib beli hotel? Gitu loh pertanyaannya, ya kan? Nggak penting. Lebih penting apa? Buat museum, ikon, ya kan? Buat gedung kedokteran. Sekarang bangun apa lagi, gitu. Skala prioritas. Termasuk bikin lab, bikin sarana prasarana yang menunjang. Kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus sebelah kita ya, yang bukan Muhammadiyah, punya gedung ya paling punya lift, tapi tidak pakai eskalator, ya kan? Di Jogja itu satu-satunya yang punya observatorium yang alat teropong bintang itu ya hanya UAD. Iya, ya karena kebutuhannya itu, karena pendidikan prodi fisika, prodi teknik elektro itu butuh itu skala prioritas. Kalau hanya sekedar ingin bangun gedung pencakar angin itu UAD itu mampu sekali, tapi kan tidak untuk itu, gitu loh. Skala prioritas. Nah, sarana prasarana itu memang betul menunjang, tapi kan tidak terus menjadi kewajiban, gitu loh. Kamu beli baju itu kan wajib, ya kan? Wajib bagi manusia. Tapi kan tidak terus setiap hari beli baju 3 kali sehari kan tidak. Karena itu sebagai sarana dan prasarana. Saya sudah punya baju, ya sudah pakai ini aja. Saya belum punya baju, ya beli. Karena memang butuhnya saat itu baju. Tapi kalau udah punya, ya sudah. Tapi udah jelek. Sudah 2 tahun, ya udah beli lagi. Gitu. Nggak apa-apa. Karena butuh. Maka dalam manajemen kita harus paham tentang skala prioritas. Mana yang itu menjadi kebutuhan, mana yang itu menjadi keinginan. Dalam tanda kutip kajian ini loh ya, sarana prasarana loh ya. UAD beli mobil, setiap prodi ada mobilnya 1. Mudah itu, tinggal minta sama BPD itu langsung dikasih. Iya, minta sama Bank BPD itu langsung dikasih. Uangnya UAD yang ada di BPD DIY itu ratusan miliar, Mas, yang mengendap di sana. Coba bayangkan kalau bank itu ada yang nabung sekian ratus miliar. Kan uangnya bisa diputar, dikreditkan, di ini kan. Beranak pinak macam-macam, berbunga-bunga kan. Itu masalah itu masalah apa namanya itu riba atau tidak itu kan urusan belakangan. Dengan sistem syariah ya oke lah, sistem syariah bagi hasil. Boleh. Ini saya punya uang, kamu jalankan untuk usaha, nanti untungnya bagi hasil. Syariahnya kan begitu. Tapi kalau riba kan enggak. Kamu pinjam 1 juta, ya kamu ngembaliin 1,5 juta. Yang 500.000 itu ya bagi saya, itu untung saya. Terus bagi hasil, dibagi 2. Misalnya begitu. Ya, jadi kalau sistem Islam kan tidak begitu. Yang penting Islam itu kan akadnya. Misalnya begini, saya pinjam uang Mas Satrio, berapa Pak? 1 juta ada. Buat apa Pak? Saya mau buat usaha. Usaha apa? Saya mau beli handphone, mereknya 1 juta. Kemudian nanti saya jual lagi 1.200.000. Nah kan untung 200. Nah untung 200 nanti saya 100, Bapak 100. Oke, halal. Itu halal. Itu dalam konsep Islam nggak apa-apa seperti itu. Jadi misalnya ini uangnya Bapak yang 1 juta saya kembalikan. Sah ya? Lah,
ini sisa keuntungan kerja tadi, penjualan HP, 200.000, Bapak 100, saya 100. Sah itu, nggak apa-apa, halal. Karena saya mengembalikan uangnya, saya mengembalikan uangnya Mas Satrio 1 juta. Saya pinjam 1 juta, saya kembalikan 1 juta. Tapi kan dari hasil pinjaman saya itu, kemudian saya usaha, punya untung 200.000, bagi hasil. Sistem Islam itu begitu. Yang penting Islam itu adalah niatnya dan akad awalnya. Makanya kalau menikah itu qabil tu nikah, ya toh. Saya terima nikahnya, akadnya begitu. Nikah itu adalah pekerjaannya, isim apa namanya, fi'il madinya, ya kan. Kemudian akad itu adalah apa namanya, wujud kata bendanya, begitu. Jadi kalau Anda mau nikah itu tidak hanya sekedar saya terima nikahnya, tidak begitu, tetapi bentuk pernikahan itu seperti apa sih, atau bentuk kesepakatannya itu apa, itu yang dijaga, itu ya Mas ya, atau komitmen nek bahasa Anda itu. Jadi tidak semudah, termasuk kenapa di Islam itu tidak boleh yang namanya akad itu dibuat main-main. Misalnya Mas Satrio punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Mas Satrio bilang gini, Pak, anak saya tak nikahke karo anakmu, Pak. Dan saya bilang, oke, dan kita salaman, itu sah. Anak kita itu jadi suami istri loh. Iya itu. Agama itu tidak sebercanda itu gitu loh. Artinya apa? Ya, yang namanya akad itu tidak boleh untuk main-main. Jadi misalnya Mas Satrio bilang, Mas Satrio pinjam uang 1 juta, besok saya kembalikan. Oke, besok ya, deal. Besok kok saya tidak mengembalikan, saya dosa, ingkar janji kan. Iya. Dan saya harus membuat akad lagi dengan Mas Satrio supaya nggak dosa. Mas Satrio, saya nggak bisa, hari ini nggak bisa membalikan uang, gimana kalau minggu depan? Kalau Mas Satrio ridho, oke, deal. Hilang, gugur itu akadnya. Begitu seterusnya. Dalam konsep Islam kan begitu. Makanya riba itu tidak boleh. Yang boleh ya dengan akad yang ya, secara syariah kesepakatan bersama. Itu gitu Mas Satrio, bisa dipahami ya? Baik Pak. Berarti untuk misal untuk kemungkinan kampus 5 dibuat seperti kampus 4 itu kemungkinannya kecil sekali ya Pak. Karena ya, kembali ke prioritas kembali. Iya betul. Iya, kecil Mas. Artinya dibentuk seperti kampus 5 kan? Kecil, tapi ya, ada kemungkinan itu. Kemungkinan itu yang akan dibangun adalah gedung itu loh Mas, yang lawas itu loh. Yang depannya labnya Mas Hartono itu loh, yang dipakai lab musik itu akan dinaikkan menjadi 4 lantai sama dengan yang timur. Itu akan dirombak total, akan dibuat jadi 4 lantai. Ya, karena begitu banyak mahasiswa PGSD. Kedepannya akan begitu. Tapi mungkin tidak pakai eskalator, tidak pakai lift, karena hanya 4 lantai. Gitu, Mas. Ya, jadi mungkin atau enggak? Ya, mungkin. Tapi kan skala prioritas. Saat ini yang dibutuhkan kampus 5 itu bukan gedung yang mewah. Lah buat apa? Kelas ada, ya kan? Lantainya sampai 4. Saya kira kalau naik ke lantai 4 itu nggak capek lah, Anda kan masih muda. Jadi masih oke lah ya, masih oke. Dosen-dosennya juga muda-muda, ya kan? Nggak tahu nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian, saya sudah umurnya 50 tahun ke atas, naik ke lantai 4 itu udah pakai tongkat, ya nggak tahu. Atau mungkin nanti turunnya langsung pakai, apa namanya, rappelling gitu, langsung dari atas turun seluntur atau pakai terjun payung. Coba Anda bayangkan saya ngajar di lantai 9, di lantai 7. Ngajar di lantai 7 kampus 4 ya, ngajar PBSI kalau nggak salah waktu itu. Ada gempa Mas siang-siang ya. Mungkin Anda pernah merasakan gempa siang-siang waktu kuliah. Saya di lantai 7 ngajar, lantai 7 atau lantai 8 saya lupa. Ngajar di bagian utara ya, gempa, guru-guru gitu, dan semakin tinggi gedungnya, gempanya kecil, itu kan goncangannya semakin tinggi. Di bawah mah, kalau nggak salah waktu itu hanya 3,2 skala Richter. Tapi kalau semakin tinggi lantainya kan, goncangannya semakin giung-giung gini. Apa yang saya lakukan? Itu satu kelas teriak, Bapak ini gimana Pak? Tenang. Saya cuma bilang tenang. Jangan panik.
Saya takut, Pak. Lah, emangnya kamu saja yang takut? Saya lebih takut ini, gitu loh. Iya. Dan saya berpikiran gini loh. Wah, ini kalau sampai semakin kencang, mau tidak mau kan kita harus keluar kan? Ya kan? Keluar, ada yang langsung duduk cari di bawah meja, padahal mejanya kursinya kursi lipat itu, langsung dia menunduk di kepalanya di bawah kursi lipat itu. Lah saya di depan nggak pakai kursi lipat, pegang mic lagi. Nah, terus apa yang saya lakukan? Ya saya mepet tembok dekat jendela itu. Terus pokoknya bismillah, kalau semakin besar saya akan loncat gitu. Ya kan? Saya kan berharap nanti belakang saya pakai parasut gitu. Lantai 7 loh, Mas. Bayang gitu. Iya. Dan itu sampai alarmnya bunyi waktu itu. Ya, tapi untungnya cuma sebentar. Wah, gempa ini, gempa. Ya itulah. Ya semua ada plus minusnya. Ya itulah sarana prasarana, ya bagaimana kita maintenance. Dan saya yakin semakin tinggi gedung, maintenance-nya atau biaya perawatannya juga akan semakin mahal. Dalam manajemen Sarpras, semakin mewah gedung itu, maka biaya operasionalnya juga akan semakin mewah. Iya, coba Anda bayangkan kalau gedung kampus 4 itu toiletnya ada 20 toilet ya. Lantainya kan hitung aja 10 lantai gitu ya. Satu lantai kan ada 4 toilet. Ada 4 toilet kali 40 toilet loh. Setiap lantai ada 4 kali 10 lantai. Ada 40 toilet. Cleaning service-nya itu 2 lantai 1 orang. Wah, bayangkan itu. 1 lantai 1 orang. 1 lantai 1 orang, 1 lantai 1 orang, terus begitu. Itu kan biayanya mahal sekali, beda dengan hanya lantainya 4. Ya kan? Toiletnya hanya 2, cleaningnya juga hanya sedikit. Biaya perawatannya akan sedikit. Gitu teman-teman, saya kira yang penting dalam sarana prasarana itu jelas bagaimana pengelolaannya, mulai dari pengadaan, pemeliharaan sampai dengan tahap penghapusan atau pemusnahan itu tadi. Dan pemusnahan tidak harus dihancurkan, dibakar, tidak harus. Banyak cara untuk memusnahkan. Bisa dijual kembali, dilelang, dihibahkan, macam-macam. Atau di recycle. Juga boleh, bisa. Itu teman-teman, saya kira. Apakah di WADI juga ada recycle? Ada, banyak recycle WADI, barangnya WADI. Contohnya komputer dari teknik informatika yang rusak-rusak itu diperbaiki, kalau yang masih bagus ya dipakai lagi, kalau yang sudah jelek diperbaiki minor, paling ganti hard disk gitu atau ganti monitor, ditaruh di mana? Di staff Simeru. Di Simeru itu yang kecil-kecil itu, lab yang nggak begitu penting atau yang hanya untuk administrasi saja itu. Lab-lab ya, komputernya teknik informatika itu kan mahal-mahal. Kalau rusak ya diperbaiki minor, kalau yang berat ya dilelang begitu. Tapi kalau yang minor-minor kan 2 tahun ganti anyar. Nah itu serahkan aja ke Simeru. Yang bagian nggak begitu penting gitu. Nah itu kan bagian dari recycling, namanya recycle. Oke, saya kira itu teman-teman. Kita masuk ke kisi-kisi untuk minggu depan ya. Teman-teman silakan baca kembali konsep tentang MBS secara komprehensif ya, karena selama Anda tidak paham tentang konsep MBS, saya yakin Anda tidak bisa mengerjakan, karena ini soalnya modelnya kasus. Sekali lagi, butuh pemahaman ekstra, ya, model soal kasus. Soalnya hanya ada 2, dan nanti model soal kasus itu, misalnya di pandemi saat ini, pembelajaran yang biasanya biasanya luring menjadi daring, kan begitu ya. Lah, bagaimana analisis kebijakan MBS menghadapi pandemi ini? Ditinjau dari aspek kurikulum, aspek kesiswaan, dari aspek SDM, dari aspek Sarpras misalnya. Kan gampang. Ya kan? Mudah itu pertanyaannya. Jawabannya sih ya kan? Jawabannya yang susah, Pak. Iya. Jawabannya itu Mas Satrio, sebetulnya ada ketika saya mengajar seperti ini. Ketika Anda tanya, diskusi, jawabannya itu ada di situ semua. Tinggal Anda rangkum, tinggal Anda simpulkan, oh seperti ini toh.
Gitu. Kalau pandemi, sarana prasarana kan fokusnya bukan untuk pengadaan. Iya kan? Apalagi pemusnahan. Tidak ada. Paling pengadaan dalam dunia daring seperti ini, butuhnya kan pemeliharaan. Iya kan? Tidak sampai ke pengadaan. Buat apa? Pengadaan gedung tapi nggak dipakai gedungnya. Kan butuhnya cuma pemeliharaan saja. Kalau nggak dipelihara, rusak itu sekolahnya, nggak dibersihin, nggak ada. Misalnya begitu. Dalam kurikulum juga begitu. Kurikulum saat ini itu bukan saatnya lagi untuk mengimplementasikan KIKD sesuai dengan buku tematik. Ya kan? Nggak mungkin di buku tematik itu misalnya begini, amati atau tanyakan kepada orang tuamu atau kepada temanmu. Lah kalau itu pembelajaran luring nggak masalah ya. Kalau pembelajaran daring kan serba terbatas. Gimana caranya tanya teman? Interaksinya, ya, maka harus ada modifikasi, dan itu adalah ranahnya MBS. Ya, wujudnya apa? Ya, kenapa SD 1 dengan SD yang lain punya kebijakan yang berbeda? Ada yang luring full, ada yang daring full, ada yang blended, ya, daring dan luring jadi satu. Nah, itu kan kebijakan MBS lagi. Dalam MBS juga kaitannya dengan bagaimana peran stakeholder, ya kan, dalam musim pandemi seperti ini. Wah, luar biasa itu, banyak pengaruhnya. Stakeholder itu siapa sih? Pemangku kebijakan. Artinya apa? Sekolah berani menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas itu kalau stakeholdernya merestui. Nah, kalau stakeholdernya yang nggak merestui, seperti di Jakarta, yang level PPKM-nya level 2, level 3, itu belum boleh tatap muka, tapi di Kalimantan, di Jambi, di Bengkulu yang PPKM-nya itu sudah level 1, bahkan 0 kasus, ya udah boleh tatap muka. Gitu. Artinya apa? Bahwa manajemen berbasis sekolah itu diberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengatur ya sekolah itu mulai dari aspek kurikulum, kesesuaian dan seterusnya tadi. Elemen-elemen MBS itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang MBS lagi ya. Yang kedua, silakan Anda pahami tentang perencanaan. Langkah-langkah MBS itu yang pertama kan ada perencanaan, ada apalagi pengorganisasian, ya kan? Nah, artinya bahwa saudara-saudara pahami konsep manajemen secara umum. Ya, konsep manajemen secara umum. Kasusnya misalnya, ini misal loh ya, barangkali ini sama dengan soalnya nanti, tapi kelihatannya sih enggak. Jadi misalnya, ada sekolah yang menerima muridnya itu inklusi. Tahu ya inklusi ya, ada siswa ABK di dalam satu kelas dengan siswa normal. Nah, bagaimana sih manajemen berbasis sekolah yang harus diterapkan jika menghadapi murid atau ada murid inklusi? Maka strategi manajemen berbasis sekolah dalam rangka manajemen berstrategi D itu seperti apa? Mulai dari perencanaannya, ya kan? Mulai dari pengorganisasiannya, mulai dari pelaksanaannya, mulai dari pengawasannya, mulai dari evaluasinya, sampai dengan refleksi. Iya, itu loh. Gampang kok. Yang sulit itu saya yakin pertanyaan Anda itu bisa jawab. Yang sulit adalah bagaimana menuliskan apa yang diide ke dalam bentuk tulisan. Itu teman-teman. Itu yang sulit. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Ya karena kita tidak terbiasa sebetulnya. Tidak terbiasa menulis apa yang ada di dalam pikiran.
kita terbiasa menuliskan apa yang sedang kita pikirkan. Beda dengan apa yang ada di dalam pikiran, dengan apa yang sedang kita pikirkan. Kalau kita menuliskan apa yang sedang kita pikirkan, itu namanya update story WA. Ya, jadi kalau Anda update story WA itu, lapar kui misalnya, atau gasken, itu menuliskan apa yang sedang dipikirkan. Tapi kalau yang sulit adalah menuliskan apa yang ada di pikiran. Itu yang sulit. Itu butuh pembiasaan. Ya. Bedanya tahu ya, menuliskan yang sedang dipikirkan dengan menuliskan apa yang ada di pikiran. Gitu. Kalau saya sedang memikirkan dia, kangen, titik, gambar love, update status, beres. Ya kan? Atau misalnya Mbak Anissa update status, kamu jahat, ada gambar hati retak, ya kan? Itu para garangan-garangan siap kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa, yang sabar lah dan seterusnya itu. Pasti itu. Iya kan Mas Satrio? Iya, itu karena menuliskan apa yang sedang dipikirkan. Tapi beda kalau Mas Satrio menulis butuh teman saat hujan, nggak ada yang komen, ya kan? Oke, gitu. Itu teman-teman. Jadi ada 2 kisi-kisi, ada 2 kasus nanti. Silakan Anda jawab dengan konsep MBS tentunya, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya?